Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Novitasari dengan NPM 2243017. Di sini saya mendapatkan tugas akhir dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan judul presentasi Security dalam pengolahan data terdistribusi. Dan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu security dalam pengolahan data terdistribusi. Apa itu arti security, tujuan dan fungsinya, dan yang lain-lain. Apa itu data security? Perlu kita ketahui, security itu adalah keamanan. Jadi, data security adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses saluran komunikasi. Tujuan utama dari data security itu adalah membatasi akses informasi Yang selanjutnya itu adalah 3 komponen utama dari data security. Confidentiality, kerahasiaan, integrity, keaslian data, dan yang terakhir itu adalah ketersediaan atau availability. Bila salah satu komponen tersebut terganggu atau rusak, dapat dipastikan keamanan informasi di dalam suatu perusahaan itu pun akan terganggu. Sementara itu, tantangan perusahaan dalam menjalankan keamanan informasi pun secara umum terkendala dengan masalah anggaran dan masih banyaknya perusahaan yang berpikir bahwa layar merupakan hal yang penting. Tujuan dan fungsi dari data security yaitu untuk menjaga ketersediaan data yang utuh dan terjaga privasinya. Ancaman pada security itu ada 3. Yang pertama itu ada cybercrime, yaitu memanipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga perusakan pada sistem komputer. Ini adalah jenis kejahatan yang disebut sebagai cybercrime. Yang kedua itu ada cyber attack, yaitu yang biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar atau kepentingan politik. Tujuannya hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan, namun yang paling berbahaya adalah mencuri data. Cyber teroris. Jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat akut, bahkan menciptakan kepanikan yang massal. Itu adalah ancaman pada security. Yang selanjutnya itu ada gangguan dalam security. Mempunyai 2 sifat. Yang pertama itu ada sifat aktif, yaitu pelaku hanya memodifikasi komunikasi atau data dan kemudian dipalsukan atau mengubahnya.
Jadi sifatnya itu dipalsukan atau mengubahnya. Yang kedua itu sifat pasif, yaitu si pelaku hanya mengamati komunikasi atau datanya saja. Jadi dia tidak mengubah atau memalsukan, jadi hanya memantau. Yang selanjutnya itu adalah cara mencegah kebocoran data. Yang pertama itu ada kredensial, yaitu sebuah metode yang dibuat untuk memvalidasi apakah user atau pengguna yang benar. Jadi memvalidasi itu penggunanya itu apakah benar kita ataupun orang lain. Yang selanjutnya itu ada enkripsi data, adalah sebuah metode untuk mengamankan pesan. Jadi pesan yang masuk di WhatsApp, di Instagram, ataupun di pesan biasa seperti SMS, di Twitter, dan di Facebook, itu banyak yang lainnya. Itu bisa diamankan menggunakan enkripsi data. Yang selanjutnya itu adalah anti-spam. Digunakan untuk memblokir semua email. Contoh email yang ada di handphone itu ada email notifikasi Shopee, dari Chrome, dari Facebook, itu juga bisa diblokir. Jadi kita tidak perlu menerima notifikasi yang mungkin tidak perlu bagi kita. Jadi itu bisa diblokir. Antivirus berfungsi untuk mengamankan endpoint. Yang selanjutnya itu ada firewall, berfungsi untuk melindungi data dari akses di luar jaringan. Jika tidak ada jaringan, maka jaringan lain tidak bisa mengakses di data tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi security dalam pengolahan data terdistribusi. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.